Audio Jungle. Welcome, humanity, in the new era of the digital world. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas tentang self defending malware. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan untuk mahasiswa adalah mahasiswa mampu menganalisa teknik-teknik dari malware yang dibuat oleh orang lain dan bagaimana metode penyerangannya hingga dampak yang ditimbulkan dari malware tersebut. Secara garis besarnya sih bisa menggunakan dengan SIPKIDIS di sini ya. Adapun indikator untuk pembelajaran di sini adalah satu, bagaimana malware mendeteksi debugger dan melindungi data yang disematkan. Yang kedua adalah membuka kemasan perangkat lunak berbahaya yang menggunakan proses pengosongan. Dan yang ketiga, melewati upaya malware untuk mendeteksi dan menghindari alat analisis. Yang keempat, menangani teknik penyiasatan kode termasuk SSH dan TLS callback. Dan yang kelima adalah membuka paket berbahaya yang dapat dieksekusi dengan mengantisipasi tindakan pengembakannya. Nah, adapun bagian kajian yang akan dibahas nanti beberapa tools yang akan dibahas di sini adalah contohnya ada IDA Pro, ada X64DBG atau X32DBG, ada Floss, ada BBcrack, Python, di sini ada Scala-Hide, dan ada PE Unmapper. Metode pembelajaran digunakan karena kita daring. Di sini nanti ada praktek sedikit, mungkin ada IDA Pro yang akan didemokan sedikit, ada case study, dan beberapa tool yang bisa kita lihat, contohnya dengan PE Unmapper di sini ya. Fungsinya di sini sebenarnya untuk memory mapping yang digunakan. Nah, itu contohnya. Atau bisa menggunakan virtual ROM. Terus selain itu juga menggunakan dengan memory domain. Jadi contohnya sebenarnya sudah ada sih kalau kita berbicara di sini, kita bisa pakai dengan mem SP di sini. Cuma karena kita menggunakan di Windows 64 bit, biasanya dia tidak akan jalan dengan proses memorinya di sini. Oke. Atau bisa menggunakan proses explore. Ini ada proses explore. Di sini juga ada proses explorer, jadi nanti lainnya seperti apa, dan ini bisa dilihat di task manajernya di sini, sama fungsinya dengan ini. Terus selain itu kita bisa menggunakan Scala-Hide. Ini digunakan untuk anti debug library. Terus bisa menggunakan IDA Pro. Ini untuk di assemblernya ya, jadi image-nya kita lihat seperti apa ya wujudnya dari IDA. Kalau yang belum familiar dengan IDA Pro, ini contoh wujud menggunakan dengan IDA atau IDA Pro. Terus bagaimana defending? Gini aja tambahin bahasa Indonesia. Oke. Jadi di sini digunakan cara menghapus virus, spyware, perangkat lunak berbahaya. Ini contoh untuk defend ya. Jadi paling banyak tingkatan adalah tingkat ini aja, level serangan malware. Ini level treatnya Anda bisa cari contoh serangan yang membahayakan. Di sini ada baca, ini ada di teknologi bisnis 2020. Ini ancaman serta target serangan cyber versi CISS yang digunakan CISREC. Jadi ada beberapa yang akan disangka di sini ya, Upay dan sebagainya. Udah seringnya kemarin ya OTP paling banyak. Terus ada 5 serangan cyber paling merusak yang pernah terjadi di sini. Contohnya WannaCry, NotPetya atau Xpeter, Dark Hotel, Stuxnet, Mirai. Di sini contoh serangan-serangan yang pernah berbahaya, yang ini sekarang jadi ransom ya. Di sini ransomware. Terus untuk berbicara tentang cyber protection, ada 5 aspek di sini. Ada identify, protect, detect, respond, dan recover.
di mana identifier meliputi dari infrastruktur dan device auto recovery-nya. Terus vulnerability assessment, data protection map itu untuk di-identify. Yang akan diprotect adalah remote agent installation-nya, cloud backup and disaster recovery. Terus Unified Protection Policy Management, dan deteksi di sini ada defend against malware dan ransomware, hard drive file control, terus control panel dan report. Sedangkan untuk respons sendiri diintegrasi patch management dengan cloud backupnya sendiri dan malware karantin, serta menggunakan rescue dengan bootable media. Sedangkan recovernya ada cloud backup, disaster recovery, forensic information, dan dalam backup itu sendiri dan remote desktop atau RDP. Ini saya ambilkan dari cloudmantika.co.id, cyber protectionnya. Ini ya, contoh penggunaan. Ini saya anggap juga malware ya. Sebenarnya Dorking itu juga masuk malware ya. Contoh index of parent directory gini, saya tambahkan SQL gini ya, SQL domainnya.com. Jadi kalau kita masuk di sini nanti kita ketemu beberapa, ada backup di sini ya. Ini database, ini juga ketemu nanti ada database-nya. Ini ada backup-backupnya sendiri. Oke, mungkin segitu ya. Jadi ini perlu juga diamankan juga, teknik seperti itu diamankan juga. Jadi mekanisme pengamanannya adalah seperti yang saya sebutkan tadi di cyber protection-nya tadi. Di sini sudah ada semuanya. Bisa dikembangin lagi dengan NIST Framework Cyber Security dan mungkin dengan OWASP atau dengan yang lainnya juga. Mungkin untuk materi self defense dari malware cukup, dan kalau misalnya ada kekurangan kata atau kurang informasi, tolong nanti ditambahkan di kolom komentar, dan saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.